Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga, titah Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. "Salam sejahtera untuk Baginda Raja," ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku," kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. "Hamba siap mendengar, Baginda." Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, "Jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun?" Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat, dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, "Baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil." Raja mengangkat alis. "Permintaan apa itu, Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan Baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. "Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu." Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. "Baginda," kata Abu Nawas, "bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk Baginda?" "Tentu saja bisa," jawab raja sambil tersenyum. "Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku." "Tapi Baginda," lanjut Abu Nawas, "bukankah Baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan?" Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. "Ya, benar Abu Nawas. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, "Nah, itulah jawabannya, Baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi Dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena Dia membutuhkan mereka, tapi karena Dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya." Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "seperti halnya Baginda yang memberi tugas kepada pelayan
meski baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya." Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, "Aku semakin kagum denganmu, Abu Nawas. Kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah." Sejak hari itu, raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang gelap, hujan mulai turun, disertai petir yang bergemuruh di langit ibu kota. Suara petir menggelegar begitu keras hingga istana bergetar. Baginda raja yang sedang menikmati ketenangan di istananya merasa terganggu oleh suara petir yang semakin mendekat. Dengan raut wajah kesal, ia memandang keluar jendela dan mengerutu. "Bagaimana bisa aku raja dari seluruh negeri ini tidak dapat menghentikan suara yang mengganggu ini?" Raja memanggil penasihatnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke sini sekarang juga. Aku ingin melihat apakah dia cukup pintar untuk menghentikan suara petir ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia menghadap raja yang terlihat cemberut. "Abu Nawas," ujar baginda raja, "aku ingin kau hentikan suara petir ini sekarang juga. Aku akan memberimu hadiah besar jika kau berhasil melakukannya." Abu Nawas mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika itu perintah baginda, hamba akan mencoba yang terbaik." Abu Nawas pun melangkah keluar menuju halaman istana, tepat di bawah langit yang gelap dan berkilat-kilat oleh petir. Para penasehat dan pelayan mengikutinya, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas kali ini. Abu Nawas berdiri di tengah halaman, menengadahkan tangan ke atas dan mulai berbicara dengan suara keras. "Wahai petir, aku Abu Nawas. Atas nama baginda raja, memerintahkanmu untuk diam sekarang juga. Hentikan suaramu, atau engkau akan kuusir dari langit kerajaan ini." Suara gemuruh petir justru semakin keras, seakan-akan langit sedang menertawakan perintah Abu Nawas. Para pelayan dan penjaga mulai tertawa, menyangka Abu Nawas tidak akan berhasil. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia kembali berseru, "Petir, ini adalah peringatan terakhirku. Jika engkau tidak mau diam, maka akan kuhancurkan dirimu dengan kekuatanku." Suara petir masih terus terdengar, semakin menggema, seolah membalas tantangan Abu Nawas. Abu Nawas berpaling ke arah raja yang berdiri di ambang pintu istana, menyaksikan semuanya dengan ekspresi terkejut. Abu Nawas kembali menghadap langit dan sekali lagi berseru dengan suara keras, "Petir, jangan keras kepala. Jika engkau tidak mendengarkan, berarti engkau tidak menghormati baginda raja." Namun, suara petir terus menggema, tak sedikit pun menurunkan suaranya. Abu Nawas lalu menundukkan kepala dan melangkah mendekati raja. Baginda raja tersenyum dan menahan tawa, melihat usaha Abu Nawas yang tampak sungguh-sungguh namun tetap tidak berhasil. "Abu Nawas, sepertinya petir tidak mendengarkanmu," ucap raja dengan nada mengejek. Abu Nawas tersenyum dengan tenang dan berkata, "Benar baginda, petir memang tunduk pada perintah baginda, tetapi sayangnya ia tidak mendengar karena berada di tempat yang sangat jauh." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau ini memang pintar, Abu Nawas. Sudah tahu perintah itu mustahil, tapi kau membuatnya terlihat mungkin dengan cara yang lucu." Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia mendekati raja
dengan ekspresi yakin dan berkata, "Baginda, hamba punya satu cara lagi, tapi mungkin agak tidak biasa." "Lakukanlah apapun," seru raja mulai penasaran. Abu Nawas lalu memohon agar raja dan semua orang masuk ke ruangan tertutup di dalam istana, lengkap dengan tirai tebal yang bisa menghalangi suara dari luar. Setelah semua orang masuk ke dalam, Abu Nawas menyuruh para musisi istana memainkan alat musik mereka dengan suara keras, mengalihkan perhatian raja dan semua yang hadir. Para musisi segera memainkan musik dengan semangat, sehingga ruangan tersebut dipenuhi dengan suara riang yang menggema. Abu Nawas menari-nari dengan musik, dan para penjaga serta pelayan mulai menikmati suasana. Suara petir yang gemuruh di luar perlahan-lahan tak lagi terdengar karena tertutup oleh musik yang riuh. Setelah beberapa saat, raja menyadari suasana menjadi tenang dan suara petir pun tak terdengar lagi. Ia menatap Abu Nawas dengan kagum dan berkata, "Luar biasa Abu Nawas, suara petir benar-benar terdiam." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Benar Baginda, karena di sini kita tidak mendengarnya lagi. Petir mungkin tak bisa kita hentikan, tapi kita bisa memilih untuk tidak mendengarkannya." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi tak terduga. Sejak hari itu, setiap kali badai datang, Baginda Raja seringkali mengadakan pesta musik di istana. Cara yang menyenangkan untuk menghentikan suara petir. Kisah selanjutnya. Di sebuah pagi yang cerah di istana, Baginda Raja duduk di singgasana. Mengingat bagaimana kecerdikan Abu Nawas telah berhasil mengelabui perintah-perintahnya yang terdahulu. Sudah tak terhitung lagi berapa kali raja mencoba memberi Abu Nawas tugas-tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas selalu berhasil keluar dari kesulitan dengan akalnya yang licik. Kali ini, Baginda Raja merasa bahwa ia punya tantangan yang benar-benar akan membuat Abu Nawas terjebak. Raja pun memerintahkan seorang penjaga untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba dan memberi hormat dengan penuh penghormatan. Meski di balik senyumnya, ia tahu bahwa raja pasti tengah mempersiapkan suatu rencana. Terlihat ada kelihatan kepuasan di mata Baginda Raja, dan Abu Nawas langsung menebak bahwa kali ini tugasnya tidak akan mudah. "Abu Nawas," seru Baginda Raja dengan nada penuh percaya diri, "aku punya tugas yang benar-benar sederhana. Karena kau sering mengaku bisa melakukan apa saja, aku ingin kau menggali sebuah sumur di puncak gunung, dan aku memberimu waktu seminggu untuk menyelesaikannya." Mendengar perintah ini, mata Abu Nawas melebar sejenak. Namun, dengan cepat, ia menyembunyikan keterkejutannya dan tersenyum lebar, seolah menerima tantangan itu tanpa ragu. "Tentu Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Perintah Baginda adalah kehormatan bagi hamba. Hamba pasti bisa melakukannya." Namun, alih-alih pulang untuk memulai pekerjaan yang mustahil itu, Abu Nawas menatap raja dengan senyum yang lebih lebar lagi tanpa sedikit licik. "Tapi Baginda, ada satu hal yang perlu hamba sampaikan. Agar pekerjaan ini bisa berhasil, hamba membutuhkan bantuan Baginda." Baginda Raja mengangkat alis. Abu Nawas yang cerdik meminta bantuan. Ini sesuatu yang baru, pikirnya. Ia merasa puas karena menganggap Abu Nawas akhirnya mulai kesulitan. "Baiklah Abu Nawas," katanya sambil tertawa kecil. "Apa bantuan yang kau perlukan?" Dengan suara yang tenang dan penuh kepastian, Abu Nawas menjawab, "Baginda, untuk memastikan bahwa sumur itu berhasil dibuat di atas gunung, hamba membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Jadi, hamba mohon agar Baginda menyiapkan air di puncak gunung sebelum hamba mulai menggali. Jika ada cukup air, sumur akan berhasil." Sejenak, Baginda Raja terdiam. Permintaan Abu Nawas terdengar masuk akal dan sederhana. Namun,
ada yang terasa janggal. Baru beberapa saat kemudian ia menyadari jebakan licik yang dipasang Abu Nawas. Bagaimana mungkin ia menyediakan air di puncak gunung yang kering dan tandus? Untuk memenuhi permintaan Abu Nawas, raja harus membawa ribuan ember air naik ke gunung. Dan jika raja tak mampu, artinya Abu Nawas pun tak mungkin melakukan perintah yang diberikan Baginda Raja. Baginda Raja merasa terpojok dan geli dalam waktu bersamaan. Ia tahu bahwa jika ia menolak permintaan itu, ia akan terlihat seperti memberikan perintah yang tidak mungkin sejak awal. Namun, jika ia menerima permintaan Abu Nawas, maka ia juga yang akan kerepotan menyediakan air di atas gunung. Dengan wajah yang mulai memerah, Baginda Raja berusaha mencari jalan keluar dari jebakan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar," kata raja. "Kau mampu menemukan jalan keluar dari perintahku yang paling sulit sekalipun. Baiklah, kau bebas dari tugas menggali sumur itu. Tetapi katakan, apakah itu satu-satunya cara agar sumur bisa digali di atas gunung?" Abu Nawas dengan senyum jahil yang khas menjawab, "Baginda, sesungguhnya menggali sumur itu mudah, tetapi memastikan ada air di dalamnya yang sulit. Hamba hanya butuh izin dari Baginda Raja agar tidak gagal dalam tugas yang diberikan Baginda." Mendengar jawaban licik itu, raja tak bisa menahan tawa. Ternyata Abu Nawas tak hanya ingin meloloskan diri dari perintah, tetapi juga membuatnya terlihat mustahil dengan cara yang cerdik. Baginda Raja pun terhibur dengan akal bulus Abu Nawas yang selalu memberikan kejutan, bahkan di saat-saat yang tampak mustahil. Sebagai penghargaan, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, kisah tentang sumur di atas gunung tersebar di seluruh Baghdad. Orang-orang bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja sendiri takluk oleh kepandaiannya. Dengan penuh kebanggaan, Abu Nawas pun pulang, memeluk hadiah dari raja sambil tertawa sendiri, mengenang bahwa sekali lagi ia berhasil memenangkan permainan licik yang dibuat oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Umar, sahabat setia Abu Nawas yang terkenal dengan kepolosannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Saat sedang asik menikmati suasana pasar yang ramai, tiba-tiba kakinya menyentuh sebuah benda keras. Umar segera berhenti dan melihat ke bawah. Ia kaget ketika melihat sebuah kantung yang tampaknya berat karena penuh dengan uang koin emas. "Wah, rezeki nomplok," pikir Umar dengan mata berbinar-binar. Tapi meskipun ia tertarik dengan koin-koin berkilauan itu, ia teringat akan nasihat ibunya. "Umar, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Maka dengan berat hati, Umar mengumpulkan keberaniannya dan membawa kantung itu dengan harapan bisa menemukan pemiliknya. Namun, masalahnya Umar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka, ia pun pergi menemui sahabatnya Abu Nawas, yang terkenal cerdas dan selalu punya solusi untuk masalah-masalah yang aneh. Abu Nawas yang saat itu sedang bersantai di rumah terkejut melihat Umar datang dengan wajah cemas dan membawa kantung uang besar. "Wahai Abu Nawas, aku dalam masalah besar," ujar Umar dengan nada dramatis. Abu Nawas menaikkan alisnya sambil menahan tawa. "Wah Umar, masalah besar apa lagi kali ini?" Umar pun menunjukkan kantung uang itu. "Aku menemukan sekantung uang di jalan, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut kalau pemiliknya mencari-cari dan menuduhku mencurinya. Bagaimana kalau aku sampai dituduh sebagai pencuri? Kan gawat." Abu Nawas menatap Umar sejenak, lalu mengangguk pelan, berpikir bagaimana menjelaskan dengan cara yang sederhana. Ia tahu Umar memang baik hati, tetapi terkadang terlalu polos, sehingga mudah terjebak dalam kebingungannya sendiri. Abu Nawas pun menatapnya sejenak dan tersenyum. "Baiklah Umar, jika kau takut dituduh mencuri, maka kembalikan saja uang itu." Umar mengangguk-angguk seolah memahami. Esok harinya,
ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya penuh dengan kebingungan. "Wahai Abu Nawas, aku sudah kembalikan uangnya." "Bagus," sahut Abu Nawas. "Di mana kau letakkan uang itu?" "Aku kembalikan ke jalan tempat aku menemukannya," jawab Umar dengan polos. Mendengar itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawanya kali ini. "Astagfirullah Umar, kalau kau letakkan lagi di jalan, bukankah orang lain bisa menemukannya dan mengambilnya lagi? Kau kira uang itu punya kaki dan bisa pulang ke pemiliknya sendiri?" Umar terdiam, tampak bingung. "Wah, benarkah begitu?" Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu, apa yang harus aku lakukan Abu Nawas supaya pemiliknya bisa menemukannya?" Abu Nawas berusaha keras menahan tawa sambil berpikir cepat. "Begini saja Umar, daripada bingung, serahkan saja kantung uang itu kepada hakim. Biarkan hakim yang mengurusnya. Dia pasti akan mengumumkan bahwa ada uang yang ditemukan, sehingga pemiliknya bisa datang dan mengklaimnya." Umar mengangguk penuh semangat. "Ide bagus sekali Abu Nawas, kau memang bijaksana." Tanpa menunda waktu, Umar langsung membawa kantung uang itu ke hakim kota Baghdad. Di depan hakim, Umar dengan polos menjelaskan bahwa ia menemukan kantung uang tersebut di jalan dan ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Hakim yang bijaksana itu mengangguk lalu berkata, "Baiklah Umar, kami akan mengumumkan bahwa ada kantung uang yang ditemukan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada yang mengklaimnya, maka uang ini akan menjadi milikmu sebagai penemu." Umar mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. "Jadi kalau tidak ada yang mengaku uang itu untukku?" "Iya, begitulah hukum yang berlaku di kota kita," kata hakim dengan tenang. Umar pun pulang dengan perasaan lega, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Namun beberapa hari kemudian ia kembali lagi menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah lebih kusut dan bingung dari sebelumnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara putus asa, "hakim mengatakan bahwa kantong uang itu sekarang menjadi milikku karena tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Astagfirullahaladzim Umar, jadi kau yang tadinya takut dituduh mencuri, sekarang malah punya kantung uang yang bukan milikmu. Benar-benar kebingungan yang tidak ada ujungnya." Umar menggaruk-garuk kepala sambil tertawa canggung. "Begitu ya Abu Nawas, aku malah jadi bingung. Aku kan awalnya cuma ingin mengembalikan uang itu." Abu Nawas menepuk pundaknya sambil menahan tawa. "Wahai Umar, terkadang niat baik saja tidak cukup. Kau juga perlu berpikir lebih jauh. Lain kali kalau kau punya masalah seperti ini, cobalah untuk lebih tenang dulu sebelum bertindak." Umar mengangguk-angguk sambil tersenyum canggung. Meskipun ia masih belum sepenuhnya paham, ia merasa beruntung punya sahabat seperti Abu Nawas yang selalu membantunya keluar dari masalah, meskipun masalahnya terkadang berasal dari kebingungannya sendiri. Akhirnya Umar pun memutuskan untuk menyimpan uang itu. Namun kali ini ia berjanji dalam hati untuk menggunakannya dengan bijak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia pergi ke pasar, membeli makanan dan kebutuhan lainnya, lalu membagikannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Tindakan Umar ini akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dengan senyum puas, Abu Nawas berpikir bahwa meskipun sahabatnya itu sering terjebak dalam kebodohan, tetapi hati Umar tetaplah baik. Kisah ini menjadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat Baghdad selama beberapa hari. Orang-orang tertawa geli setiap kali mendengar cerita Umar yang kebingungan, tetapi mereka juga merasa terharu dengan kebaikan hatinya. Bagi Abu Nawas, sahabatnya ini adalah contoh bahwa terkadang kebodohan yang polos bisa berubah menjadi kebijaksanaan asalkan niatnya baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.